Al-Quran ini asal muasalnya dari Maluku Ternate. Dari Maluku Ternate, ya. Ya. Maluku Utara. Al-Quran ini pertama sekali berada di Ternate. Setelah itu ya kalau masa Sultan Babula itu tahun 1500-an lah, 1500-an Ya. Portugis. Pada masa itu juga Al-Quran masih berada di sana, dan Al-Quran ini salah satu Al-Quran ini yang dipakai untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Maluku. 5 orang bersaudara ini mulai keluar dari Ternate menuju ke Alor ini, tujuannya untuk menyebarkan Bawa Al-Quran ini? Ya. Oke. Mereka 5 orang bersaudara itu di dalam perahu, nama perahu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan Villa, Al-Quran tertua di Indonesia ternyata berada di kantong Kristen. Kenapa begitu? Karena Al-Quran saat ini yang tertua itu berada di Nusa Tenggara Timur. Seperti yang kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini adalah kantong Kristen terbesar di Indonesia. Kristen dan Katolik maksud saya. Ternyata kita memiliki warisan yang begitu luar biasa yang diwarisi dan diwariskan oleh Sultan Babula, di mana Sultan Babula ini adalah Sultan ke-7 dari kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu di Ternate dan Tidore. Ya, sejarahnya begitu. Sultan Babula ini memerintah sekitar 1570 sampai 1538, menggantikan ayahnya, bapaknya yang juga Sultan Muslim, ya, yang tewas ditikam ketika diajak berunding oleh Portugis yang menguasai wilayah Maluku Utara pada saat itu. Ternate, kerajaan Islam Ternate itu menguasai wilayah Maluku Utara, Maluku Selatan, NTT, dan juga Papua pada zamannya itu. Namun ketika Portugis datang dan alih-alih dia itu berdagang cengkeh di sana, berusaha menjadi pengusaha cengkeh di wilayah sana, ternyata lama-kelamaan mereka menunjukkan taring aslinya bahwa mereka adalah penjajah Kristen sambil menyebarkan agama Kristen di wilayah Ternate, Tidore, Sulawesi Utara, dan Papua pada masa itu, sehingga menjadi dominan Kristen dan Katolik di sana sampai saat ini, padahal yang sebelumnya sejarahnya adalah itu kawasan Islam tertua pertama di Indonesia. Alhamdulillah sekali kita itu adalah bangsa yang menghormati warisan leluhur-leluhur kita, yang mewarisi nilai-nilai budaya yang sangat kuat, walaupun kita itu dijajah hampir 400 tahun oleh Kristen-Kristen dari Eropa. Islam sebetulnya masuk pertama kali itu Sumatera Utara, di Barus Sumatera Utara itu sekitar 48 tahun Hijriah. Jadi masih sekitar kekhalifahan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi Islam sudah menyebar di Indonesia. Bisa kita anggap bahwa pribumi Indonesia itu sudah mengenal Islam itu jauh hari sekali, ya. Jadi ketika zaman pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu an, Islam sudah menyebar ke Indonesia. Kemudian setelah dari Barus Sumatera Utara itu nilai-nilai Islam itu tidak ditemukan kebudayaannya berkembang di wilayah mana, tetapi kemudian baru di Ternate dan Tidore inilah kerajaan Islam pertama kali berdiri di wilayah sana. Ternyata pada unggahan video yang sempat viral sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, yaitu tentang festival arak-arakan Al-Quran tertua di Indonesia, yang kondisinya masih sangat utuh, masih sangat
bagus dan tersimpan di rumah keturunan Kesultanan Ternate ini tadi. Menurut penelitian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Abdurrahim Yapono, diyakini Al-Quran yang disimpan di Nusa Tenggara Timur ini yang dipegang oleh keturunan Sultan Ternate itu tadi, itu sama persis bahannya, bentuk tulisannya, dan warna tintanya itu dengan Al-Quran tertua yang disimpan di Mesir. Ya, jadi diperkirakan Al-Quran ini memang berumur sangat tua, atau pada abad ke-7 Al-Quran ini ditulis, perkiranya begitu. Karena memang serat-serat kayu ini bahannya pakai kayu ya, bukan kertas. Serat-seratnya itu diindikasikan sama persis dengan yang ada di Mesir itu tadi. Ya, mungkin video ini saya unggah kembali walaupun sudah viral 2 tahun yang lalu, karena saya yakin bahwa umat Islam di Indonesia belum begitu mengenal tentang Al-Quran ini. Saya yakin itu. Karena memang kenapa? Karena memang banyak sekali nilai-nilai budaya atau prasasti-prasasti atau benda-benda purbakala yang dicuri oleh kolonial Belanda. Itu kalau Anda searching museum peninggalan benda-benda bersejarah milik Indonesia di Belanda, itu luasnya itu hampir sekitar 3 hektar ya. Isinya semua barang-barang yang dicuri dan dirampas dari bangsa Indonesia. Makanya kenapa bangsa Indonesia ini sulit sekali mencari tahu siapa dan apa dulunya orang Indonesia ini. Karena memang benda-benda bersejarahnya itu diangkut semua ke sana. Seperti yang kita tahu, tahun kemarin itu ada beberapa benda purbakala yang dikembalikan oleh kerajaan Inggris kepada Indonesia gitu ya. Dan itu jumlahnya memang cukup sangat banyak, tapi jika dibandingkan dengan total isi museum yang dirampas ya, yang isi museumnya itu semua hasil rampasan orang kolonial Belanda, itu tidak mencapai 2%-nya. Jadi masih banyak sekali peninggalan-peninggalan benda bersejarah bangsa Indonesia ini yang masih ada di sana, termasuk Al-Quran yang memiliki terjemahan bahasa Jawa. Kita yang hidup sekian tahun di Indonesia saja, saya yakin belum pernah melihat Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Dan di Museum Inggris itu ada, ya, itu ada. Dan katanya satu-satunya itu, gitu, ya. Dan beruntung sekali kepada keturunan Lan Gogo ini ya, keturunan Lan Gogo yang berada di Alor asal Ternate, Maluku Utara, masih kuat sekali menyimpan benda yang sangat bernilai harganya ini, atau benda yang tidak ternilai harganya ini. Ya, ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia purba pada zaman dahulu itu adalah pemeluk Islam yang kuat. Ya, seketika karena penjajahan oleh Kristen Eropa, baik itu Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol, Perancis, mereka bergiliran menjajah Indonesia, menjajah di bumi pertiwi ini, sehingga kita hampir saja kehilangan dari nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita, bangsa Indonesia pada zaman dahulu. Sungguh besar kekuasaan Allah, bahwa Allah pernah menjanjikan akan menjaga Al-Quran ini sampai Al-Quran ini kiamat. Ternyata tidak hanya sebagai ungkapan bahwa Al-Quran ini tersimpan di dalam hati umat Islam saja, ya, ternyata manuskrip kunonya pun itu masih terjaga sampai sekarang. Dan kalau kita searching di Google gitu ya, masih ada 3 mushaf Al-Quran tertua yang ditulis pada era zamannya Abu Bakar, pada era zamannya Umar. Itu ada di 3 tempat ya. Termasuk salah satunya ini mungkin adalah salah satu Al-Quran tertua yang ditulis pada zamannya Umar ya. Perkiraan menurut UIN Syarif Hidayatullah tadi itu seperti itu. Karena memang
masih terbuat dari kayu, ya. Jadi memang sangat tua sekali, belum ada kertas pada zaman itu. Sedangkan kertas itu kan baru ditemukan sekitar abad ke-11 12 ya. Kertas itu baru ditemukan abad ke itu. Nah, Al-Qur'an ini masih ditulis di lembaran-lembaran kayu yang diproses sedemikian rupa sehingga seratnya itu halus gitu. Seratnya halus dan hampir menyerupai kertas. Padahal ini terbuat dari kulit kayu. Kita berbangga sekali hidup di Indonesia, kita bangga sekali bahwa kita adalah orang yang dilahirkan Islam, dan tentunya Anda yang mu'alaf pun bangga memeluk Islam ya, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin yang disebarkan dengan perdagangan, disebarkan dengan perkawinan, tidak disebarkan dengan peperangan seperti agama Kristen atau agama Katolik pada umumnya. Tidak usah jauh-jauh, agama Katolik dan agama Kristen itu disebarkan melalui peperangan oleh bangsa Eropa pada saat menjajah bumi pertiwi kita ini. Itu saja informasi menarik dari saya, Rahasia Alif, sahabat Iwan Villa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isn't a song for the broken hearted. No silent prayer for the fainted parted. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life.